Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam kondisi baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah apa yang kita perbuat akan kembali kepada kita. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Demikian sabda Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang sangat marah kepada ibunya. Ia pun berlari ke sebuah lembah dan berteriak dengan keras, "Aku benci kamu, aku benci kamu." Sesudah berteriak demikian, ia mendengar suara yang seolah-olah menyautinya, "Aku benci kamu, aku benci kamu." Inilah untuk pertama kalinya anak laki-laki itu mendengar gema suara, sehingga ia menjadi ketakutan dan kemudian berlari pulang menemui ibunya dan meminta perlindungan darinya. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ada seorang anak laki-laki jahat di lembah yang berteriak, "Aku benci kamu, aku benci kamu." Akhirnya ibunya mengerti bahwa itu adalah gema suara anaknya sendiri. Sehingga ia pun menyuruh anak laki-lakinya itu untuk pergi kembali ke lembah dan berteriak, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu." Anak itu pun pergi ke lembah itu dan berteriak, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu." Maka ia pun mendengar suaranya kembali, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini sama dengan gema. Kita akan menerima sesuai dengan apa yang kita berikan. Alkitab berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Kalau kita menginginkan yang terbaik untuk diri sendiri, lakukan juga yang terbaik untuk sesama. Seorang tokoh, Benjamin Franklin, berkata, "Ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, engkau telah berbuat baik kepada dirimu sendiri." Saudara, tidak jarang kita menghakimi sesama karena kita tidak menemukan apa yang kita harapkan dari diri mereka. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa sebagian perlakuan mereka terhadap kita sebenarnya merupakan respon atas perlakuan kita terhadap mereka? Sebab itu, apa yang kita ingin agar orang lain lakukan terhadap kita, lakukanlah hal yang sama terhadap mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang jika dijabarkan kira-kira begini. Jika kita ingin dihormati, hormatilah sesama lebih dahulu. Jika kita ingin dipedulikan, pedulilah terlebih dahulu. Jika kita tidak ingin diperlakukan dengan kasar, janganlah memperlakukan orang lain dengan kasar. Ini merupakan salah satu prinsip hidup yang diajarkan Yesus kepada para pengikutnya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik kepada semua orang merupakan karakter ilahi yang harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Bahkan ketika orang lain tidak berbuat baik kepada kita, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Saudara yang terkasih, milikilah karakter untuk berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Kristus selalu berbuat baik, bahkan kepada orang-orang yang membenci Dia. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memperlakukan orang lain dengan baik. Karena apa yang kita tabur, itulah nanti yang akan kita tuai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, sehingga hati kami seperti hati-Mu, pikiran kami seperti pikiran-Mu, perkataan kami seperti perkataan-Mu, dan perbuatan kami seperti perbuatan-Mu. Tuhan, kami ingin serahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan yang akan menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, yang mengalami lemah fisik. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Untuk mereka yang frustasi, yang hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik dan dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.